Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan pada halaman 14, betul? Yaitu Al-Ilah. Maka ada orang yang menamai anaknya dengan Abdul Ilah. Abdul Ilah karena Al-Ilah adalah salah satu nama Allah. Apa arti Al-Ilah? Artinya dalam bahasa Indonesia adalah yang maha diibadahi. Yang maha diibadahi. Al-Quranul Karim menyebutkan Al-Ilah sebanyak 28 kali. Salah satunya ayat ke-8 dalam surat Taha. Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi, illahu, kecuali hanya dia, lahul asma'ul husna, hanya dialah yang mempunyai asma'ul husna alias nama-nama yang baik. Ini satu ayat dari banyak ayat yang menyebutkan nama Al-Ilah. Penulis berkata Al-Ilah berarti Al-Ma'luh, yang diibadahi. Seluruh hamba hanya mengibadahinya dengan rasa cinta, ketundukan, dan rasa takut. Dan penuh harap, penuh pengagungan, penuh ketaatan. Nah, jadi jemaah sekalian, yang dimaksud dengan ibadah adalah tunduk kepada Allah penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa takut dan rasa harap. Jadi ini ada 4. Secara fisik tunduk kepada Allah, itu secara fisik. Secara mental ketundukan itu muncul dari cinta, harap, dan takut. Nah, orang-orang yang tunduk kepada Allah tapi tidak digerakkan oleh 3 hal ini, itu ketundukan orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka hadir dalam salat. Mereka pun ikut dalam berpuasa. Bahkan mereka pun berbolak-balik melakukan umrah, melakukan haji. Lahiriah mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketundukan-ketundukan mereka tersebut
tidak digerakkan oleh 3 hal: cinta, takut, dan harap. Nah, maka ibadah dalam agama kita adalah satu ketundukan yang digerakkan oleh cinta, takut, dan harap. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla, inilah penggerak ketundukan yang pertama. Ada cinta, ada takut, dan ada harap. Ini 3. Dari 3 penggerak ini, ibu-ibu sekalian, penggerak yang paling besar adalah yang pertama, yaitu cinta. Karena takut dan harap, pada saatnya takut dan harap ini akan lepas dari Anda. Maksudnya ketika nanti Anda sampai di surga, insya Allah Anda lepas dari rasa takut kepada Allah. Anda pun mungkin akan lepas dari rasa harap kepada Allah. Yang ada adalah rasa cinta. Maka setelah sampai di dalam surga, rasa cinta ini tidak lepas antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari 3 penggerak ketaatan, 3 penggerak ketundukan, penggerak yang paling utama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, mencintai Allah, inilah penggerak, inilah motor utama dari sebuah ketaatan. Maka seberapa besar Anda bisa taat kepada Allah? Jawabannya, seberapa besar Anda mencintai Allah. Di dalam cinta yang besar akan ditemukan ketaatan yang besar. Di dalam cinta yang besar akan ditemukan ketundukan yang maksimal. Nah, jadi kalau ada orang yang mengeluh betapa ibadahnya lemah, betapa ketaatannya lemah, ini disebabkan karena cintanya kepada Allah pun lemah. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, cinta paling rendah kepada Allah adalah cinta karena satu kebutuhan. Kalau Anda mencintai Allah, disebabkan karena melihat semua kebutuhan-kebutuhan Anda ada di tangan Allah. Sejatinya Anda tidak mencintai Allah, tapi Anda mencintai kebutuhan Anda pada Allah. Misalnya, saya mencintai Allah karena saya lihat keselamatan saya di tangan Allah. Kesehatan saya ada di tangan Allah. Rezeki saya ada di tangan Allah. Perlindungan untuk saya ada di tangan Allah. Nah, ini dinamakan dengan cinta rububiyah. Bahwa kita mencintai Allah karena apa yang Allah miliki untuk kita. Allah miliki perlindungan untuk kita. Allah miliki rezeki untuk kita. Kalau saya mencintai Allah karena apa yang Allah miliki untuk saya, sejatinya saya mencintai apa yang dimiliki Allah, bukan Allah. Maka inilah cinta paling rendah kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kita mencintai Allah karena apa yang Ia miliki. Dan apa yang Dia miliki itu kita ingin. Cinta seperti ini dinamakan dengan cinta rububiyah. Cinta seperti ini dinamakan dengan cinta rububiyah. Selanjutnya, cinta paling agung kepada Allah adalah cinta uluhiyah. Cinta uluhiyah. Apa itu cinta uluhiyah? Cinta kepada Allah bukan karena apa yang Allah miliki untuk saya, tapi karena apa yang ingin saya lakukan untuk Allah. Misalnya saya mencintai Allah bukan karena saya berharap Dia memberi, bukan itu saja, tapi karena saya ingin mengabdi kepadanya. Saya ingin sujud di hadapannya, saya ingin menyebut-nyebut namanya, saya ingin bertawakal kepadanya.
Ini nomor 2 dinamakan dengan cinta uluhiyah. Bahwa Anda mencintai Allah karena Allah. Saya mencintai Allah karena ingin mengabdi kepadanya, karena ingin dekat dengannya. Ini dinamakan cinta uluhiyah. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, semua orang yang mencintai Allah dengan cinta rububiyah, pada saatnya pasti akan menemukan situasi kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kalau saya mencintai Allah dengan cinta rububiyah, saya mencintai Allah karena apa yang dimiliki oleh Allah, pada saatnya saya akan bertemu dengan situasi kecewa dengan Allah Azza wa Jalla. Karena enggak selamanya Allah memberikan apa yang saya inginkan. Nah, sebab itu kalau Anda mencintai Allah karena kesehatan yang Allah berikan, Anda akan kecewa kepada Allah saat Allah tidak memberikan kesehatan itu. Kalau Anda mencintai Allah karena rezeki yang Allah berikan, percayalah Anda akan kecewa kepada Allah saat Allah menahan rezeki itu. Makanya kita katakan tadi, cinta rububiyah ini sangat lemah. Jadi kalau hubungan cinta Anda kepada Allah hanya cinta rububiyah, dipastikan Anda akan bertemu dengan satu keadaan di mana Anda akan kecewa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada cinta teragung untuk Allah kecuali cinta uluhiyah. Cinta uluhiyah. Kalau cinta uluhiyah adalah cinta karena saya ingin beribadah kepadanya. Saya mencintai Allah karena Dia Allah, bukan karena Dia Maha memberi rezeki. Saya mencintai Allah karena Dia Allah, bukan karena Dia memberikan kesehatan. Saya mencintai Allah karena Dia adalah Allah, bukan karena Dia memberikan saya uang. Ini dinamakan dengan cinta, ini dinamakan dengan cinta uluhiyah. Nah, cinta uluhiyah inilah yang terkandung di dalam al-ilah. Maka tadi dikatakan al-ilah adalah tunduk kepada Allah penuh dengan rasa cinta. Cinta apa itu? Cinta uluhiyah. Bahwa Anda mencintai Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang kedua, ini penggerak ketaatan dan ketundukan yang kedua adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang berpikir, kenapa kita mesti takut kepada Allah padahal Allah Maha Baik? Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Maha Baik, tapi kita tidak baik. Semua orang yang melihat dirinya, maka dia akan melihat Allah dengan rasa takut. Saya ulangi, setiap orang yang mengenali dirinya, maka dia akan melihat Allah dengan rasa takut. Ketika kita mengenali diri, kita lihatlah diri yang penuh dosa. Kita lihatlah bicara yang penuh dengan dusta. Kita lihatlah pergaulan kita yang penuh dengan kemunafikan. Jadi semua orang yang melihat dirinya dengan baik, mengenali dirinya lebih mendalam, maka dia akan melihat Allah dengan rasa takut. Karena di dalam diri ini banyak sekali sampah-sampah dosa, karena di dalam ini kotor sekali dengan maksiat-maksiat, maka kita melihat Allah dengan rasa takut, karena kita sadar bahwa kita adalah orang yang telah banyak melakukan dosa di depan Allah Azza wa Jalla. Nah, jemaah sekalian, kalau kita berbuat salah kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, kesalahan kita tetap kesalahan namanya. Saya berbuat salah kepada orang jauh misalnya, saya dinamakan salah. Tapi kalau saya berbuat salah kepada orang yang sangat baik kepada saya,
maka kesalahan saya itu menjadi kesalahan yang lebih besar. Nah, Anda salah kepada seorang teman, yang kedua Anda salah kepada orang tua. Kesalahannya sama, tapi mana yang lebih besar bobot salahnya? Tentu salah Anda kepada orang tua lebih besar bobotnya daripada salah Anda kepada seorang teman. Misalnya dusta. Anda berdusta kepada kawan, dan Anda pun berdusta kepada orang tua. Sama-sama dusta, tapi mana yang lebih besar dosa dustanya? Jawabannya dusta Anda kepada orang tua. Kenapa? Kesalahan kepada orang baik lebih besar daripada kesalahan kepada yang biasa-biasa aja. Kenapa demikian? Karena orang yang baik punya hak untuk mendapatkan sikap-sikap syukur. Punya hak untuk mendapatkan sikap-sikap terima kasih. Justru kemudian kita salah. Alih-alih kita melakukan sikap syukur, sikap terima kasih, malah kita melakukan kesalahan. Tapi kalau orang jauh, seorang kawan, dia tidak punya hak atas sikap terima kasih karena dia nggak berbuat baik apa-apa kepada saya. Maka kebaikan untuk dia, murni kebaikan, bukan terima kasih. Tapi kebaikan saya kepada orang tua adalah kebaikan dan terima kasih. Ini dua hal, coba bedakan. Saya berbuat baik kepada orang lain, sekedar berbuat baik. Tapi kalau saya berbuat baik kepada orang tua, pertama dinamakan berbuat baik, yang kedua dinamakan dengan terima kasih. Nah, baik jamaah sekalian. Maksud saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan banyak kebaikan. Ya, sebelum kita lahir, Allah telah baik memilihkan orang tua yang tepat untuk kita. Di dalam kelahiran, setelah kelahiran, kebaikan-kebaikan Allah ini enggak pernah berhenti. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung-hitung kebaikan Allah, enggak mungkin kalian bisa menghitung-hitungnya. Nah, coba bayangkan, kebaikan Allah tiada terhitung. Dan kebaikan kita sangat terhitung sekali. Sehari semalam berapa kebaikan Anda untuk Allah? Kalau kebaikan Anda untuk Allah hanya salat 5 waktu, cukupkah salat 5 waktu ini sebagai terima kasih Anda untuk kebaikan Allah yang tak terhitung? Tentu enggak cukup. Nah, justru dengan kebaikan yang tidak bisa sebanyak, yang tidak sebanding dengan kebaikan Allah, justru kemudian kita berbuat salah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan demikian, salah Anda kepada Allah adalah salah kepada yang maha baik. Sehingga salah Anda kepada Allah itu bukan salah kecil sebetulnya. Sebab Anda salah kepada orang yang enggak baik, salah. Tapi kalau Anda salah kepada orang yang baik kepada Anda, lebih salah lagi. Maka Allah Azza wa Jalla adalah puncak kebaikan untuk kita. Maka kalau Anda sadar betapa baiknya Allah, Anda akan melihat betapa besar salah Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda sadar betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda akan melihat betapa besarnya dosa-dosa Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dosa ini bukan kepada yang tidak baik, tapi kepada yang maha baik. Baik. Jadi dalam zikir pagi dan zikir petang ada Sayyidul Istighfar namanya. Di bagian akhir dari Sayyidul Istighfar itu berbunyi, Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku akui segala kebaikan. Wa abu'u bi dzambi, dan aku pun mengakui segala kejahatanku. Ini coba bandingkan. Apa pengakuan Anda tentang Allah? Bahwa Allah maha baik. Dan apa pengakuan Anda tentang diri Anda kepada Allah? Bahwa Anda orang jahat. Ingat, sebaik yang bisa Anda lakukan kepada Allah, mungkin Anda tetaplah jahat. Kenapa? Karena sebaik yang bisa Anda lakukan, tetap saja kebaikan Anda enggak cukup untuk menutupi terima kasih atas kebaikan Allah Azza wa Jalla. Jadi gini loh,
Kalau saya berbuat baik kepada orang yang memang baik kepada saya, ya mungkin nilai kebaikan saya ini kecil karena dia lebih baik kepada saya. Makanya saya katakan 100 kebaikan Anda kepada Allah, sementara kebaikan Allah tidak terhitung. Apakah ada nilai setetes kebaikan di lautan kebaikan? Setetes kebaikan Anda, kebaikan Allah adalah lautan, berartikah setetes kebaikan Anda pada lautan kebaikan Allah? Tentu tidak berarti sama sekali. Itu sebabnya orang-orang yang beriman gak pernah melihat diri mereka baik di depan Allah. Mereka salat, tapi mereka gak merasa saya ini orang baik di depan Allah. Mereka banyak baca Al-Quran, tapi mereka tidak melihat diri orang baik di depan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sekali lagi, kebaikan Anda hanya setetes, kebaikan Allah lautan tidak bertepi. Apa artinya kebaikan setetes pada lautan kebaikan yang tak bertepi? Jadi kalaulah ada orang yang merasa baik di depan Allah, berarti dia nggak melihat kebaikan Allah. Kalau Anda lihat kebaikan Allah, dan ternyata kebaikan Allah itu lautan nggak bertepi sama sekali, Anda nggak akan melihat lagi kebaikan Anda. Bandingannya begini, saya punya uang 1 juta. Sementara di depan saya orang duitnya 5 triliun. Nggak mungkin saya merasa uang 1 juta saya ini banyak. Mungkin saya akan malu mengakui duit saya 1 juta. Karena di depan saya ada orang yang memiliki uang sebanyak 5 triliun. Nah, ini hanya perbandingan saja. Baiklah, jadi penggerak ketaatan dan ketundukan yang pertama adalah cinta. Yang kedua adalah rasa takut. Dan yang ketiga adalah rasa harap. Harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar harapan kepada Allah, akan semakin besar dorongan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Anda berharap surga. Harapan surga itulah yang mendorong Anda tidak letih melakukan ibadah. Anda berharap ampunan. Harapan ampunan itulah yang membuat Anda tidak henti-hentinya beristighfar. Anda berharap rezeki. Harapan rezeki itulah yang membuat Anda terus-menerus bertawakal meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, ingat, satu-satunya yang boleh jadi harapan Anda hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak boleh jadi harapan. Walaupun ini seorang suami yang baik, walaupun ini seorang anak yang baik, syukuri kebaikan mereka, tapi jangan jadikan kebaikan mereka sebagai harapan. Kenapa? Harapan itu artinya bersandar. Kalau saya berharap dengan A, artinya saya bersandar dengan A. Harapan artinya bersandar. Ketika Anda bersandar kepada manusia, siapapun orangnya, pada saatnya sandaran Anda ini akan patah. Di titik itu Anda akan menderita. Dan agama tidak memberikan Anda pelajaran yang membuat Anda menderita. Maka agama mengatakan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sandaran hidup kita nggak boleh patah. Sandaran hidup nggak boleh membuat kita menderita. Semua gelisah hidup kita, jemaah sekalian, karena sandaran hidup yang keliru. Kamu kenapa gelisah? 2 bulan lagi saya mau pensiun. Oh, bertahun-tahun menyandarkan hidup pada pekerjaan, dan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi sandaran ini akan lepas. Akhirnya dia gelisah. Nah, termasuk anak-anak kita sekalipun, mereka darah, mereka daging kita, tapi jangan sandarkan kepada mereka harapan apapun. Jadi, manusia, kalau Anda ingin kebahagiaan Anda tidak terganggu dengan segala keadaan, jadikan kebahagiaan itu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berharap kepada Allah, ibu-ibu sekalian. Kenapa harus berharap kepada Allah?
Ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena semua keinginan kita itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Semua keinginan kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin rezeki, rezeki itu di tangan Allah. Anda ingin kesehatan, kesehatan itu di tangan Allah. Anda ingin rasa aman itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Nah, banyak orang-orang yang tertipu dalam hal ini. Orang-orang sakit melihat kesembuhan mereka di tangan dokter. Tapi lihatlah bagaimana akhirnya dokter ini angkat tangan. Dokter ini akhirnya kalah dengan sakit Anda. Ada apa ini? Untuk memberi Anda pelajaran bahwa kesembuhan yang Anda harapkan tidak ada di tangan seorang dokter. Banyak orang yang melihat uang dan rezeki saya ada dalam bisnis saya. Tapi kemudian karena perubahan zaman, karena perubahan situasi, akhirnya bisnis ini pun bangkrut. Bisnis yang menjadi harapan rezeki ternyata gulung tikar. Ada apa ini? Sebuah pelajaran bahwa rezeki Anda tidak ada di dalam bisnis itu. Nah, jadi maksud saya jamaah sekalian adalah semua yang ada di depan Anda ini hanya ikhtiar. Dokter itu ikhtiar untuk kesembuhan. Bisnis itu ikhtiar untuk mendapatkan uang. Polisi, tentara itu ikhtiar untuk mendapatkan rasa aman. Tapi bagaimanapun rasa aman itu di tangan Allah. Dokter atau aparat keamanan ini hanya ikhtiar Anda untuk mendapatkan itu. Nah, saya kira yang Anda butuhkan sehatnya, bukan obatnya. Dokter punya sehat atau punya obat? Nah, dokter itu punya obat dan dia nggak punya sehat. Yang Anda butuhkan yang mana? Yang kita butuhkan adalah sehatnya. Nah, jadi alasan pertama kenapa satu-satunya harapan kita hanya Allah, karena tidak ada harapan kita yang tidak ada pada Allah. Semua harapan kita hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya butuh uang, lalu saya lihat uang itu ada di tangan orang kaya. Jangan jadikan itu harapan. Saya butuh kesembuhan, dan saya lihat spesialisasi seorang dokter yang sangat luar biasa. Meski Anda lihat kebutuhan Anda ada di tangan manusia, jangan jadikan tangan-tangan manusia ini sebagai harapan. Tidak selamanya tangan manusia mau di atas, tangan Anda di bawah. Karena banyak tangan manusia yang terbelenggu. Terbelenggu artinya begini, tidak mau memberi. Nah, baik jamaah sekalian. Jadi alasan pertama kenapa Allah satu-satunya harapan, karena semua hajat kita, semua kebutuhan kita ada pada Allah. Alasan kedua, kenapa Allah satu-satunya harapan kita? Karena Allah menggenggam semua kebutuhan kita dengan kasih sayang. Allah menggenggam segala kebutuhan kita dengan kasih sayangnya. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Anda butuh uang tapi di tangan seorang yang kejam, Anda nggak akan berharap apa-apa. Padahal uang yang Anda butuhkan ada di tangan dia, tapi dia orang yang kejam. Nah, makanya satu-satunya harapan kita adalah Allah, karena Allah menggenggam semua kebutuhan kita dengan kasih sayangnya. Kesehatan yang saya butuhkan, Allah genggam dengan kasih sayangnya. Rezeki yang saya inginkan, Allah genggam dengan kasih sayangnya. Pertanyaan adalah, kalau Allah menggenggam kebutuhan Anda dengan kasih sayangnya, apakah Anda dapatkan ataukah Anda akan kecewa? Tidak mungkin Anda kecewa. Subhanallah, di antara ayat-ayat tentang Allah, bahwa Allah itu Arhamur Rahimin, bahwa Allah yang paling penyayang dari semua yang menyayang.
Saya kira Anda rasakan betapa sayangnya ibu dan ayah untuk kita. Dan Allah mengatakan Arhamur Rahimin. Aku lebih penyayang daripada semua yang menyayang. Nah, kalau Arhamur Rahimin memandang Anda dengan kasih sayang, mungkinkah Anda kecewa dalam permintaan? Mana mungkin. Allah melihat Anda dengan kasih sayang yang mengalahkan segala kasih sayang. Allah melihat Anda dengan cinta yang mengalahkan segala cinta. Lalu Anda meminta, tidak mungkin Anda kecewa. Pasalnya, ingat, Allah memberi sesuai kebijaksanaannya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekali lagi, Allah memberi tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Kalau keinginan saya tiap hari Allah kasih saya uang 1 miliar, itu inginnya saya. Tapi apakah Allah akan memberi sesuai keinginan saya? Enggak. Tapi Allah selalu memberi sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Kalau ada yang bertanya, Allah mampu segala-galanya, kenapa Allah nggak kasih segala keinginan saya? Jawabannya, jamaah sekalian, karena keinginan kita banyak yang salah. Karena keinginan-keinginan kita banyak yang salah. Kenapa demikian? Ingat, rata-rata keinginan kita adalah hawa nafsu. Rata-rata keinginan kita adalah syahwat. Semua keinginan yang sifatnya hawa nafsu dan syahwat itu sampah, itu bukan keinginan yang baik. Contoh, untuk apa kau pengen uang banyak? Oh, saya pengen jalan-jalan ke Eropa biar kenal Amerika. Oh, keinginan kamu itu hubungannya dengan hawa nafsu. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, seandainya Allah selalu memberi di setiap kali kita ingin, saya yakin hidup kita ini sudah hancur dari tahun-tahun yang lalu. Karena banyak keinginan menurut kita benar, tapi dalam pandangan Allah keinginan kita salah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, ketika saya punya keinginan menurut saya benar, tapi menurut Allah salah, seharusnya Allah beri keinginan saya atau tidak? Ya tidak. Nah, oleh sebab itulah jamaah sekalian, semua permintaan-permintaan duniawi jadikan kepasrahan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan memintanya dengan bahasa pasti, tapi dengan bahasa pasrah. Semisal, ya Allah, berikanlah aku uang kalau memang itu yang terbaik. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku kesehatan kalau memang itu yang terbaik. Semua permintaan-permintaan dunia, kita nggak tahu apakah itu yang terbaik atau tidak, maka pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau permintaan akhirat, jangan gunakan bahasa pasrah, gunakan bahasa pasti. Ya Allah, berikan aku salat. Ya Allah, berikan aku tilawah. Ya Allah, berikan aku tawakal. Ya Allah, berikan aku istighfar. Jangan menggunakan bahasa pasrah. Ya Allah, berikan aku istighfar kalau memang itu yang terbaik. Itu sudah pasti yang terbaik, karena Allah mengajarkannya. Tapi bahwa keinginan-keinginan dunia Anda, keinginan-keinginan dunia Anda mayoritas hubungannya dengan hawa nafsu, sehingga keinginan-keinginan kita banyak yang salah. Makanya kalau Anda merasa punya keinginan itu pun Anda sampaikan kepada Allah dan Allah nggak ngasih, berarti dalam pandangan Allah keinginan Anda salah. Makanya Allah nggak ngasih. Tapi percayalah, karena Allah maha baik, Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Cuma ketika Allah mengganti dengan yang lebih baik, kita pun ngerasa Allah nggak ngasih apa-apa, padahal Allah mengganti. Ya Allah, kasih aku uang, Allah nggak kasih uangnya, tapi Allah berikan saya kesehatan. Nah, ketika Allah gantikan permintaan saya dengan yang lebih baik, kadang-kadang bodohnya saya ini melihat Allah nggak ngasih apa-apa, padahal Allah mengganti. Bukan mengganti dengan yang sama,
tapi mengganti dengan yang lebih baik. Baik jemaah sekalian, jadi kesimpulan ini dua alasan kenapa hanya Allah satu-satunya harapan. Alasan pertama, semua keinginan kita ada di tangan Allah. Dan yang kedua, Allah pun menggenggam keinginan itu dengan kasih sayangnya. Kalau kemudian Allah tidak memberi, bukan karena Allah kikir, tapi karena Allah memang tidak memberi disebabkan karena kasih sayang. Jemaah sekalian, mungkin dangkal sekali gitu ya, kalau saya ingin disayangi oleh Allah dengan pemberian, itu dangkal sekali. Karena kadang-kadang Allah menyayangi kita dengan tidak memberi. Sederhananya begini, Anda punya anak-anak atau Anda punya cucu. Apakah karena sayang Anda ngasih segala-galanya? Nggak mungkin. Justru karena sayang kadang-kadang kita nggak ngasih A, B, dan C. Itulah kasih sayang. Dan Allah Azza wa Jalla maha bijaksana. Allah maha tahu mana pemberian yang baik sehingga kemudian Allah berikan. Dan mana pemberian yang tidak baik sehingga kemudian walau kita minta, Allah nggak ngasih, tapi karena Allah maha baik, Allah ganti dengan yang lain. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi inilah tiga hal, cinta, takut, dan harap. Apabila tiga hal ini dalam hati kita sangat besar, maka akan besar pula ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tiga hal ini lemah dalam hati kita, akan lemah pula ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi dikatakan bahwa al-ilah adalah yang diibadahi dengan rasa cinta, ketundukan, rasa takut, penuh harap, penuh pengagungan, dan selanjutnya. Halaman berikutnya, halaman 15. Alinea kedua, ucapan seorang ahli tauhid la ilaha illallah yang berarti tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Langsung berikutnya berdoa dengan nama al-ilah. Apa saja doa ibadah? Artinya apa saja ibadah-ibadah terkandung di dalam nama al-ilah. Al-ilah artinya yang maha diibadahi. Penulis berkata, siapa saja yang memahami makna al-ilah, yaitu maha diibadahi, niscaya ia akan yakin bahwa tidak ada sesembahan di langit dan di bumi selain Dia. Maksudnya selain Allah. Maka ia akan menyembah atau beribadah kepadanya dengan cara berpegang teguh padanya dalam keadaan lapang ataupun sulit, dan dia akan melepaskan diri dari selainnya. Maksudnya begini, makna Allah itu harus menjadi kesadaran kita. Makna al-ilah maksud saya. Al-ilah artinya maha diibadahi karena tidak ada ibadah di langit dan di bumi kecuali untuknya. Semua ibadah kepada selain al-ilah adalah ibadah yang salah. Ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada bulan, ada yang beribadah kepada pohon-pohon. Semua adalah ibadah yang salah, karena ibadah yang tepat adalah ibadah kepada yang maha diibadahi. Dan yang maha diibadahi adalah Allah, sehingga satu-satunya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi di bagian akhir beliau mengatakan, berpegang teguh padanya dalam keadaan lapang ataupun sulit dan melepaskan diri dari selain Allah. Berpegang teguh kepada Allah dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang, dan melepaskan diri dari selain Allah. Maksudnya begini, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pernah saya sampaikan dalam kajian ini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api menggunakan ketapel raksasa. Sewaktu tubuh Nabi Ibrahim berada di atas udara, sebelum jatuh ke dalam api,
Jibril datang memberikan tawaran. Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, apakah perlu dibantu? Kalau perlu dibantu, kau akan kutahan tidak jatuh. Kalau perlu dibantu, api ini bisa aku padamkan. Sikap Nabi Ibrahim saat itu, beliau mengatakan, saya membutuhkan Allah dan tidak membutuhkan dirimu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jamaah sekalian, sebetulnya bukan salah, tapi penempatan yang kurang tepat. Salah banget sih tidak. Antara dua zikir, ini mumpung ingat saja. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Satu lagi, la haula wala quwata illa billah. Kalau hasbi Allah dan hasbunallah sama saja. Cuman hasbunallah untuk banyak, hasbi Allah untuk sendiri. Jadi apa beda hasbi Allah wa ni'mal wakil dengan la haula wala quwata illa billah? Begini, di depan kita ini ada dua. Kadang-kadang di depan kita ada ketakutan. Kadang-kadang di depan kita ini ada kebaikan. Saya ingin kebaikan tercapai dan saya ingin ketakutan terhindar. Sakit itu takut yang dihindari. Sehat itu kebaikan yang diinginkan. Betul? Nah, ketika ada di depan Anda takut yang Anda hindari, ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tapi kalau di depan Anda adalah kebaikan yang diinginkan, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu insya Allah lebih tepat. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbi Allah saat akan dibuang ke dalam api. Artinya di depan Nabi Ibrahim ada ketakutan dan dia ingin terhindar. Maka dia mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dalam surat Ali Imran, sahabat-sahabat takut dengan musuh setelah selesai perang Uhud. Maka mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi hasbi Allah atau hasbunallah diucapkan untuk ketakutan, diharapkan untuk terhindar. Kalau Anda ingin terhindar dari ketakutan, ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nah, adapun kalau ada kebaikan yang Anda inginkan, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Misalnya Anda ingin kesehatan tetap terjaga, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Anda ingin anak-anak di rumah tetap baik, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi terhadap segala keinginan baik, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan terhadap segala kekhawatiran buruk, ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jamaah sekalian, kembali kepada kisah Nabi Ibrahim tadi. Dalam situasi yang sangat darurat karena Nabi Ibrahim sebentar lagi kemungkinan akan wafat, akan terbangkang oleh api. Apa ada darurat lebih dari kematian? Tidak ada. Di saat itu Jibril alaihi salam menawarkan diri untuk membantu. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan tidak, aku tidak butuh kamu, tapi aku membutuhkan Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Apa yang ingin kita garis bawahi jamaah sekalian? Kita ingin belajar menggunakan dan menempatkan hasbi Allah. Nabi Ibrahim menempatkan hasbi Allah, mengucapkan hasbi Allah setelah dia melepaskan diri dari tawaran bantuan Jibril alaihissalam. Dan artinya begini, kalau harapan Anda terhadap seseorang masih besar, ucapan hasbi Allah wa ni'mal wakil lebih mirip dengan dusta. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, tapi hatinya berharap kepada seorang. Ya, hasbi Allah wa ni'mal wakil, tapi dia ingin bantuan seseorang. Maka saya katakan,
hasbiyallah wa ni'mal wakil, padahal Anda tidak lepaskan harapan dari seseorang, ucapan hasbiyallah Anda lebih mirip dengan dusta. Karena hadis tentang Nabi Ibrahim tadi pelajaran bagaimana mengucapkan hasbiyallah. Sekedar mengucapkan hasbiyallah sangat gampang, tapi soal caranya bagaimana? Lihat, Nabi Ibrahim melepaskan diri dari tawaran Jibril, baru mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Makanya jamaah sekalian, kadang-kadang di depan kita ada satu keburukan, kita ucapkan hasbiyallah, ternyata keburukan itu tetap terjadi. Kenapa? Anda memang telah membaca, tapi tidak dengan cara yang benar. Karena cara yang benar membacakan hasbiyallah, bahwa Anda melepaskan diri, melepaskan hati dari selain Allah. Kalau Anda masih berharap pulan, Anda masih menginginkan pulan, maka hasbiyallah wa ni'mal wakil ini tidak akan membuahkan hasil. Makanya tadi dikatakan di bagian akhir, berpegang teguh kepada Allah dan melepaskan diri dari manusia. Jibril alaihi salam yang datang di detik-detik Nabi Ibrahim dalam situasi darurat, mampukah Jibril memadamkan api itu? Sangat mampu. Sangat kecil bagi Nabi Ibrahim. Jibril alaihi salam mungkin dalam bahasa kita adalah harapan yang tepat saat itu, tapi tidak bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kekeliruan, kelalaian kita dalam mengucapkan hasbiyallah adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bahwa kita enggak selepasnya melepaskan harapan dari manusia, bahwa kita enggak sepenuhnya melepaskan ketergantungan terhadap manusia. Nah, kalau masih ada harapan dan ketergantungan kepada manusia, ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil lebih bersifat kelalaian. Pelajaran yang kedua, hawa nafsu adalah hal yang paling menyesatkan seorang hamba. Yang paling menyesatkan kita adalah hawa nafsu. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Semua keinginan Anda yang bertolak belakang dengan Allah itu dinamakan hawa nafsu. Misal, tengah malam Allah ingin Anda sholat. Keinginan Anda justru tidur. Di sini Anda punya keinginan yang bertolak belakang dengan Allah. Ini dinamakan hawa nafsu. Nah, selesai subuh, keinginan kita santai. Dan perintah Allah agar kita membacakan zikir pagi. Di sini keinginan Anda bertolak belakang dengan Allah. Ini dinamakan dengan hawa nafsu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Iman kalian tidak mungkin sempurna sampai seluruh keinginan kalian total mengikuti wahyu. Sampai keinginan kalian secara total sesuai dengan Allah. Jadi tidak lagi ada keinginan yang berseberangan dengan Allah. Karena semua keinginan-keinginan yang berseberangan dengan Allah dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, di sini tadi penulis mengatakan bahwa hawa nafsu adalah hal yang paling menyesatkan seorang hamba. Setan itu menyesatkan Anda kalau dalam diri Anda ada hawa nafsu. Kawan-kawan, pergaulan-pergaulan yang jahat menyesatkan Anda kalau dalam diri Anda ada hawa nafsu. Tapi kalau dalam diri Anda tidak ada hawa nafsu, setan gak menemukan jalan untuk merusak Anda. Kalau dalam diri Anda tidak ada hawa nafsu, pergaulan yang buruk gak menemukan pintu untuk merusak Anda. Nah, perjuangan kita jamaah sekalian adalah bagaimana hawa nafsu ini secara total jangan berseberangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita tadi bersabda, kalian
tidak mungkin sempurna dalam beriman kalau keinginan kalian tidak sejalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang beriman, jamaah sekalian, selalu menghakimi keinginan dengan wahyu, dengan Al-Quran dan hadis. Misal, saya ingin A, itulah keinginan saya. Orang-orang hawa nafsu begitu ada keinginan langsung bergerak. Tidak demikian halnya dengan orang-orang beriman. Orang yang betul-betul beriman, begitu ada gerak keinginan itu mereka hakimi, mereka sidang dengan wahyu. Misalnya, saya ingin beli sesuatu, itulah ingin saya. Keinginan ini, cobalah diadili dengan wahyu. Kenapa saya ingin beli itu? Karena Allah atau bukan? Baik atau tidak? Sesuai dengan kebenaran atau tidak? Jadi enggak boleh. Begitu ingin langsung dilaksanakan tuh enggak boleh. Karena apa? Karena keinginan kita banyak yang datang dari hawa nafsu. Jadi agar Anda tidak tersesat dengan keinginan, pastikan setiap keinginan Anda adili menggunakan kebenaran. Sebenarnya yang repot kalau kita berhadapan dengan orang yang nggak sejalan dengan kita. Misalnya ada orang yang nyakitin kita, ada yang nyakitin kita. Oh, kita sakit sekali. Kita difitnah sampai-sampai misalnya kita dipecat dari pekerjaan. Sudah 2-3 tahun kita masih nganggur gara-gara si fulan ini memfitnah. Dalam hati Anda ingin balas dendam, ingin memenjarakan dan selanjutnya, tapi itu adalah hawa nafsu. Karena keinginan Allah terhadap Anda adalah maafkan. Keinginan saya jebloskan dia ke penjara, tapi itu hawa nafsu. Karena keinginan Allah agar Anda memaafkan dia. Semua keinginan yang berseberangan dengan Allah itu adalah hawa nafsu. Itu adalah hawa nafsu. Dan di dalam hawa nafsu ini kita akan tersesat. Kita akan tersesat. Kita enggak akan sampai kepada ketenangan kalau jalan yang Anda tempuh adalah hawa nafsu. Semisal, ini orang yang jahat ini, keinginan saya agar dia masuk dalam penjara. Udah saya adukan dan akhirnya dia masuk penjara. Apakah Anda tenang dengan itu semua? Enggak, Anda enggak akan tenang. Ketenangan Anda adalah apa yang menjadi perintah Allah Azza wa Jalla. Maka begitu Anda memaafkan, Anda menjadi tenang. Subhanallah, agama kita ini luar biasa sekali. Kenapa agama memerintahkan Anda memaafkan? Agar Anda nggak pernah sakit hati dengan manusia. Kenapa agama mengatakan agar Anda sabar? Agar tidak ada ujian yang membuat Anda gelisah. Kenapa agama memerintahkan Anda ridho? Agar Anda nggak pernah kecil hati terhadap kehidupan. Agama kita ini subhanallah, agama kita ini indah sekali. Saya ulangi sekali lagi, kenapa agama mengajarkan kita memaafkan? Ya agar hati kita ini nggak pernah terluka. Allahu Akbar, ajaib sekali hati yang penuh dengan maaf. Berulang-ulang dilukai tapi nggak terluka. Berkali-kali ditusuk tapi nggak berdarah. Karena di dalam ada maaf yang luar biasa. Nabi kita SAW berulang-ulang disakiti orang, tapi beliau nggak sakit. Beliau berulang-ulang difitnah oleh orang lain, tapi beliau nggak terluka. Jadi Masya Allah, hati paling ajaib adalah hati yang penuh dengan maaf. Maka Allah perintahkan kita memaafkan supaya agar kita nggak pernah sakit dengan manusia. Nomor 2, Allah perintahkan kita bersabar agar kita nggak gelisah berlebihan dengan ujian. Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan keadaan anak-anak yang nggak baik. Anda tidak akan gelisah berlebihan dengan ujian-ujian kalau Anda punya sabar. Tapi kalau Anda sudah gelisah berlebihan, ketemu A mengeluh, ketemu B mengeluh, ketemu 100 orang 100 kali mengeluh, 24 jam bangun sehari semalam, 24 jam mengeluh, kegelisahan kamu berat sekali.
Padahal kegelisahan kami itu biasa. Kegelisahan Anda biasa, yang membuatnya berat itu karena nggak ada sabar. Ya, ujian kita itu kecil atau biasa aja sebetulnya. Apa sih masalahnya orang tua saya wafat? Kan semua orang juga orang tuanya wafat. Apa ada orang yang orang tuanya wafat? Enggak wafat? Enggak ada. Semua orang tuanya juga wafat, sama dengan kita. Tapi kenapa rasa-rasanya berat sekali? Jawabannya karena sabar kamu kecil. Nah, seringkali sabar kita kalah dengan ujian. Padahal mestinya sabar ini mengalahkan ujian. Nah, sabar yang besar membuat ujian ini kecil. Tapi sabar yang kecil membuat ujian itu besar. Nah, nomor 3, agama ini mengajarkan agar kita ridho, lapang dada. Supaya apa? Supaya kita nggak pernah kecil hati. Ya, kecil hati si fulan tak datang dalam undangan. Kecil hati saya udah merasa bekerja ternyata dibayar hanya sekian. Kecil hati Anda sendiri, Anda melukai diri sendiri dengan kecil hati itu. Maka agama mengatakan ridho, lapang dada. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, ulama-ulama kita mengatakan nikmat yang paling murah adalah harta. Dan nikmat yang lebih tinggi dari harta adalah sehat. Dan puncak dari segala nikmat itu adalah agama. Baik. Kenapa harta nikmat yang paling murah? Karena Anda tidak bisa menikmati harta karena harta. Tapi karena sehat. Di tangan Anda ada uang misalnya 1 miliar. Bisakah Anda menikmati 1 miliar sementara Allah nggak ngasih Anda sehat? Masya Allah, ternyata 1 miliar Anda ini bukan nikmat kalau Allah nggak ngasih sehat. Nah, baiklah, sekarang Anda punya uang 1 miliar dan Allah pun memberikan Anda sehat. Tapi coba lihat, 1 miliar sehat tapi tidak ada agama. Mungkin 1 miliar ini akan menjadi kesenangan di meja judi. Mungkin 1 miliar ini akan menjadi kesenangan di tempat yang melalaikan. Tapi begitu 1 miliar, kemudian Anda sehat dan Anda punya agama, maka 1 miliar ini akan menjadi kenikmatan yang bermakna. Akan menjadi kenikmatan yang terhormat. Akan menjadi kenikmatan yang berarti. Subhanallah, 1 miliar di tangan orang yang saleh, dan 1 miliar di tangan orang yang fasik. Di tangan orang yang saleh, 1 miliar ini akan menjadi ibadah. Yang akhirnya membuat pintu surga terbuka. Tapi 1 miliar di tangan orang fasik akan menjadi pintu-pintu maksiat, sehingga akan menjadi jalan ke neraka. Makanya saya katakan adalah nikmat yang paling rendah adalah harta. Nikmat yang lebih tinggi dari itu adalah sehat. Karena tanpa sehat Anda nggak bisa menikmati harta. Tapi percayalah, harta dan sehat tidak akan menjadi pintu surga bagi Anda sampai harta sehat itu bertemu dengan agama. Subhanallah, depan kita contoh banyak sekali. Ada sehat, ada kekayaan, tapi nggak ada agama. Maka kita lihat kekayaan ini jadinya apa? Bukan kekayaan yang berarti, bukan kekayaan yang membuka pintu surga. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ingin apapun yang kita miliki membuka pintu surga. Allah berikan saya sehat, saya ingin sehat ini jalan saya ke surga. Allah berikan saya uang dan harta, mudah-mudahan semuanya menjadi pintu surga. Tapi percayalah, harta Anda, uang Anda enggak akan membuka pintu surga bagi Anda sampai Anda memiliki agama dengan baik. Itu sebabnya puncak dari segala nikmat adalah agama. Jemaah sekalian, tadi di sini halaman 15 dijelaskan hawa nafsu adalah hal yang paling menyesatkan manusia. Setan enggak akan menyesatkan Anda kecuali dalam diri Anda ada hawa nafsu. Pergaulan buruk
nggak akan menyesatkan Anda kecuali karena dalam diri Anda ada hawa nafsu. Di mana terjadi penyembahan kepadanya dengan mentaatinya selain Allah. Penyembahan kepada hawa nafsu. Ada orang-orang tertentu yang menyembah hawa nafsu. Perhatikan misalnya halaman berikutnya Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Ini satu sindiran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang-orang tertentu yang bertuhan hawa nafsu. Ada orang-orang tertentu yang menyembah hawa nafsu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang apabila hawa nafsu berlawanan dengan Allah, mereka kalahkan Allah dan mereka turuti hawa nafsu. Ya. Keinginan hawa nafsu A, tapi perintah Allah adalah B. Lalu mereka mengalahkan perintah Allah dan menuruti hawa nafsu. Ini dinamakan menuhankan hawa nafsu. Mereka menolak menuhankan Allah untuk mengenyangkan hawa nafsu. Nah, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah menjadikan penutup atas penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang akan memberikannya hidayah selain Allah? Afala tadhakkarun, tidakkah kalian berfikir? Ayat ini ayat 23 surat Al-Jasiyah, satu teguran yang sangat dalam sebetulnya. Perhatikan di sini Allah menyebutkan satu persoalan besar yang mengakibatkan persoalan kedua, ketiga, keempat dan tidak berakhir. Persoalan besar pertama adalah menuhankan hawa nafsu. Karena menuhankan hawa nafsu maka seseorang menjadi sesat. Disebabkan karena sesat maka khatama ala sam'ihi wa qalbi. Pendengarannya dikunci mati oleh Allah, hatinya pun dikunci mati oleh Allah. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, matanya pun ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ini harga yang terlalu mahal yang harus dibayar. Dan bagaimanapun inilah harga mahal yang harus dibayar kalau seseorang menuruti hawa nafsu. Baik, coba kita lihat. Menuhankan hawa nafsu, apa akibatnya? Adallahullah, sesat. Ingat, hawa nafsu gak pernah memberikan Anda kebenaran. Hawa nafsu memberikan Anda kenikmatan, betul. Tapi dalam agama kita ada yang namanya syahwat. Ya, syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu kecenderungan kepada kenikmatan sehingga lupa dengan hukuman. Itu namanya syahwat. Mohon maaf, berzina ada nikmatnya, tapi tentu di situ akan ada hukuman. Yang dimaksud dengan syahwat ketika seseorang cenderung kepada kenikmatan sampai lupa dengan hukuman. Dia berselingkuh karena melihat nikmat dan dia lupa bahwa dia akan hancur rumah tangga. Anak-anak akan hancur, istri akan hancur. Inilah syahwat. Kecenderungan melihat kenikmatan sehingga tidak lagi melihat adanya risiko dan bahaya. Itu syahwat. Jadi karena menuhankan hawa nafsu maka seseorang tersesat. Jemaah sekalian, apa yang dinamakan sesat? Berbedakah sesat dengan salah atau sama? Jawabannya berbeda. Semua orang yang sesat itu salah, tapi tidak semua orang yang salah itu sesat. Sesat adalah orang yang salah tapi merasa benar. Itulah yang dinamakan dengan sesat.
Orang yang salah tapi merasa benar, itu dinamakan sesat. Maka di depan kita ada dua orang bersalah. Orang bersalah dan mengaku salah, ini namanya orang salah. Nomor dua, orang salah tapi merasa benar, itu namanya orang sesat. Nah, lihatlah dalam bahasa sehari-hari. Orang ini tersesat di jalan. Kenapa ada orang yang tersesat di jalan? Karena awalnya dia merasa benar. Nih, jalan ke Cibubur kamu ke kanan ya. Kayaknya bukan kanan kiri. Saya merasa benar kiri. Saya pun mengambil jalur yang menurut saya benar. Ternyata salah, itu namanya sesat. Maka pertanyaan ibu-ibu sekalian, mana yang lebih buruk antara salah dengan sesat? Nah, sesat lebih buruk. Makanya orang salah semuanya bertaubat. Tapi orang sesat nggak ada yang bertaubat. Semua orang salah bertaubat dan tidak ada orang sesat yang bertaubat. Jemaah sekalian, Allah mengampuni Nabi Adam tidak? Tapi kenapa Allah mengampuni Adam? Karena mengaku salah. Bahwa Nabi Adam minta ampun itu nomor dua. Yang pertama kali dilakukan Nabi Adam adalah mengaku salah. Doa Nabi Adam seperti Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam doa ini Nabi Adam menyebutkan tiga hal. Pertama adalah pengakuan dosa. Pengakuan salah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami memang telah melakukan kezaliman ini. Yang kedua, Nabi Adam minta ampunan, wa illam taghfir lana. Yang ketiga, Nabi Adam minta kasih sayang, wa tarhamna. Ya Allah, indah sekali Nabi Adam ya. Illam taghfir lana wa tarhamna. Nabi Adam minta ampun dan minta kasih sayang. Karena jemaah sekalian, ada dua tipe orang yang diampuni oleh Allah. Ada orang yang diampuni Allah dengan kasih sayang. Tapi ada orang yang diampuni oleh Allah dengan hukuman. Si fulan ini, contoh, si fulan ini salah. Allah ampuni kesalahannya tapi melalui satu hukuman. Karena Anda tahu hukuman itu menghapus dosa, bukan? Hukuman menghapus dosa tidak? Nah, Nabi Adam alaihi salam ingin ampunan tanpa hukuman. Maka Nabi Adam mengatakan, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Seolah-olah Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ampuni aku dengan kasih sayangmu dan jangan ampuni aku dengan hukumanmu. Nah, cuman kalau kita terlambat bertaubat dan Allah kasih sayang dengan kita, maka Allah akan menghapus dosa kita dengan hukuman. Baik. Kembali kepada doa Nabi Adam tadi, yang pertama kali diucapkan Nabi Adam minta ampun, minta kasih sayang atau pengakuan dosa? Pengakuan dosa. Rabbana zalamna anfusana, pengakuan dosa. Setelah itu baru dia minta ampun, wa illam taghfir lana. Lalu dia minta kasih sayang, wa tarhamna. Makanya Anda kalau minta ampun kepada Allah, minta juga kasih sayang. Allahumma gfirli. Makanya doa kita waktu duduk antara dua sujud bagus sekali. Rabbi gfirli warhamni. Ya Allah ampuni aku, ya Allah sayangi aku. Kenapa setelah minta ampun minta kasih sayang? Karena kita ingin diampuni oleh Allah dengan kasih sayangnya. Karena ada orang yang diampuni oleh Allah bukan dengan kasih sayang, tapi dengan hukuman. Hukuman yang menghapuskan dosa. Nah, jadi tadi kita berdiskusi tentang perbedaan salah dan sesat. Nabi Musa alaihi salam melakukan pembunuhan di Mesir. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Mengaku salah. Setelah itu minta ampun. Dalam surat Al-Qasas Nabi Musa berkata,
Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku memang telah berbuat zalim, berikan aku ampunan. Yunus alaihi salam juga mengaku salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Apa arti inni kuntu minadh zalimin? Saya ini telah banyak melakukan kezaliman. Yang ajaib jemaah sekalian, ada seorang sahabat, beliaulah yang pertama kali dijamin surga oleh Nabi SAW setelah Khadijah. Siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar orang pertama dijamin surga setelah Khadijah radhiyallahu anha. Tapi suatu hari Abu Bakar bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku doa menjelang salam. Anda selesai fil alamina innaka hamidum majid langsung salam? Tidak. Harusnya jangan langsung salam. Usahakan untuk berdoa. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjumpai Nabi kita, ya Rasulullah, ajarkan aku doa menjelang salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelang salam katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan dosa banyak sekali. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau satu-satunya. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Maka ampunilah aku dan sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, karena memang Engkau pengampun dan Engkau pun penyayang. Nah, jadi salah, sesat. Orang-orang salah biasanya mengaku salah dan di situ Allah mengampuni. Dan orang sesat salah tapi merasa benar. Nah, jemaah sekalian, tadi disebutkan siapa sesat. Orang sesat itu adalah orang-orang hawa nafsu. Jadi gini, ini penyakit kita semua ya. Bukan, kita nggak usah bicara orang di luar, bicara di dalam saja. Yang penting sekarang Anda udah tahu apa itu sesat, yaitu orang yang salah tapi merasa benar. Dengar, kejahatan kita ibu-ibu sekalian, bahwa kita selalu mencari alasan untuk kejahatan kita. Kejahatan, kita melakukan kejahatan, tapi kita selalu mencari-cari alasan untuk menutupi kejahatan itu. Ini yang dinamakan sesat. Ini yang dinamakan sesat. Kamu kenapa belum sholat jam begini hari? Masya Allah, saya memang salah. Ini orang yang bersalah ini. Tapi kan gak seperti itu. Jam 2 kita belum sholat. Kamu belum sholat jam begini hari? Aduh, saya habisnya begini. Anda sibuk dengan alasan. Nah, alasan-alasan Anda untuk satu kesalahan menunjukkan Anda gak merasa bersalah. Alasan-alasan, semakin banyak alasan Anda untuk satu kesalahan menunjukkan Anda gak merasa bersalah. Oh, tapi kan saya punya alasan. Iya, kamu punya alasan, tapi alasanmu gak diterima oleh Allah. Oh ya, dengan alasan itu kamu bisa aja menipu saya yang bodoh ini, tapi kamu gak bisa menipu Allah dengan alasan itu. Makanya jamaah sekalian, hati-hati dengan alasan itu. Banyak kejahatan kita masih berjalan dan tidak berhenti karena kita melindunginya dengan alasan-alasan. Nah, di sini ayat tadi mengatakan kalau seseorang sudah, hati seseorang terbalut hawa nafsu, maka dia tersesat. Apa yang dimaksud sesat? Dia akan melakukan kesalahan dengan pembenaran-pembenaran. Jadi dengan demikian, kalau kesalahan itu murni kesalahan, itu akhirnya akan diakui. Tapi kalau kesalahan itu adalah hawa nafsu,
ini akan menjadi kesesatan. Artinya ini akan menjadi kesalahan yang dibela, ditutupi, dilindungi dengan hawa nafsu. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan di antara ciri-ciri taubatan nasuh, di antara ciri-ciri kejujuran dalam bertaubat, saat Anda nggak mau nyari-nyari alasan untuk dosa Anda. Orang yang masih mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran untuk dosa, walaupun dia bertaubat, sebelum alasan dan pembenaran itu nggak berhenti, taubat kamu bukan taubat yang jujur. Taubat yang jujur itu seperti Adam, enggak cari alasan, tapi langsung mengaku. Subhanallah, kalau kita di posisi Nabi Adam, Adam kamu makan pohon terlarang. Ya habis saya dijebak oleh setan. Saya dijebak oleh iblis. Adam alaihi salam enggak bawa nama siapa sih, enggak mencari kambing hitam. Ya. Padahal kambing hitamnya jelas siapa itu? Iblis. Bukankah iblis ini yang menyesatkan Adam? Dan Adam waktu itu tersesat karena sumpah. Iblis mengatakan, demi Allah saya bersumpah, pohon ini pohon keabadian. Adam makan pohon itu karena iblis bersumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah dan mengatakan, demi Allah ini hanya nasihat untuk kamu hai Adam. Tapi walau demikian, di dalam taubat Adam alaihi salam tidak mencari kambing hitam yang bernama iblis. Adam alaihi salam menghindari segala bentuk alasan, menjauhi segala bentuk pembenaran-pembenaran. Nah, inilah perbedaan antara sesat dengan salah. Orang yang salah mengaku salah. Orang yang sesat sibuk dengan alasan dan pembenaran. Itu yang membuat kita jadi penjahat sampai sekarang, ibu-ibu sekalian. Karena di dalam dosa kita sibuk dengan alasan, kita sibuk dengan kambing hitam. Nah, orang-orang saleh itu bukan malaikat. Mereka pun salah. Tapi Anda tidak akan temukan di dalam kesalahan orang saleh pembenaran-pembenaran, alasan-alasan, kambing hitam itu enggak ada. Ya, kita kembali kepada ayat 23 tadi. Jadi ada orang yang menuhankan hawa nafsu, lalu kemudian mereka menjadi sesat. Kalau mereka sudah sesat, yakni salah dan membenarkan, salah dan cari-cari alasan. Kalau kesalahan telah ditutup-tutupi dengan alasan, maka Allah akan menutup telinganya. Yang pertama kali Allah tutup adalah telinganya. Kayak jamaah sekalian, Anda berikan nasihat kepada orang sesat, nggak bakal masuk. Nggak bakal masuk. Karena subhanallah, orang-orang sesat ini melindungi diri dengan alasan. Orang-orang sesat itu melindungi diri dengan kambing hitam. Maka ketika Anda nyampaikan nasihat, nggak bakal masuk sama sekali. Orang dia nggak merasa bersalah. Maka wa khatama ala sam'ihi, Allah menutup telinganya, wa ja'ala wa qalbihi, Allah pun menutup hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawa, Allah pun menjadikan penutup pada matanya, telinganya, hatinya, matanya, semuanya ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sesat. Selanjutnya, famay yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberikannya hidayah selain Allah? Tidak lagi ada manusia yang bisa memberikan kesadaran kalau seseorang telah menuhankan hawa nafsu. Karena orang yang menuhankan hawa nafsu akan menjadi sesat. Dan kalau seseorang sesat, maka akan terkunci pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, kalau tiga hal ini terkunci, tidak ada yang bisa membukanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala tadhakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Di depan kita ini semuanya pelajaran.
Ya, orang-orang di depan kita semuanya pelajaran. Ada orang yang salah mengaku salah, oh itu pelajaran baik. Ada yang melakukan kesalahan dan sibuk membela diri, ini pelajaran buruk. Nah, jadi Allah ingin agar semua yang nampak kita renungkan agar jadi pelajaran. Karena kalau yang nampak ini tidak direnungkan, banyak pelajaran yang terbuang. Seharusnya setiap hari kita makin pintar kalau setiap yang terlihat dan terdengar kita renungkan. Tapi apa yang terlihat, apa yang terdengar tidak jadi renungan sehingga terlewatkanlah apa yang seharusnya jadi pelajaran. Kita terlambat jadi pintar jadinya. Jemaah sekalian, pembahasan berikutnya adalah doa permohonan. Apa doa permohonan berhubungan dengan nama Al-Ilah? Penulis berkata Nabi Yunus alaihissalam berdoa dalam perut ikan. Nabi Yunus diutus oleh Allah ke sebuah kota yang bernama Nainawa. Kota Nainawa adanya di Iran yang sekarang. Lama Nabi Yunus alaihissalam berdoa, berdakwah, umat ini tetap mengabaikan. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam khawatir akan terjadi azab. Karena Allah sudah mengancam, wahai Yunus teruslah berdakwah sekian hari. Kalau mereka tidak juga sadar, mereka akan dihukum. Maka Nabi Yunus berdakwah sesuai hari yang ditetapkan oleh Allah. Maka sampai di hari yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka enggak juga bertaubat, mereka enggak juga sadar. Akhirnya Nabi Yunus lari karena Nabi Yunus berpikir akan datang azab. Ya. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam salah. Dia lari padahal belum ada perintah untuk berlari. Hasilnya Nabi Yunus alaihissalam dibuang oleh penghuni kapal dan ditelan oleh ikan hiu. Nah, jemaah sekalian, ini pelajaran banget ya. Nabi Yunus itu Allah sayang loh. Allah sendiri yang mengangkatnya jadi rasul. Tapi begitu dia salah, yang maha adil tentu harus menghukum. Akhirnya dibuang ke dalam lautan. Dan itu adalah hukuman. Nah, pertanyaannya atau pelajarannya adalah, kalau seorang nabi salah dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, ya apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ini nabi ini kebaikannya luar biasa loh. Dan Allah 100% sayang dengan nabi. Tapi lihatlah, di titik mereka salah, ternyata Allah nggak lepaskan mereka dari hukuman. Allah hukum Nabi Yunus, dibuang ke dalam laut. Enggak cuman itu, kemudian ditelan oleh ikan. Nah, tapi jamaah sekalian yang saya hormati, walaupun Allah menghukum Nabi Yunus, Allah ingin memperlihatkan kasih sayang di dalam hukuman tersebut. Sehingga hukuman itu sesuatu yang nikmat jadinya. Akhirnya Nabi Yunus ditelan ikan membawa Yunus ke dasar lautan. Di dasar lautan Allah perdengarkan Nabi Yunus tasbih binatang-binatang. Di dasar lautan Allah perdengarkan Yunus bagaimana ikan kecil, ikan besar semuanya bertasbih. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatunya bertasbih dan bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sesampainya di dasar lautan, terdengarlah tasbih dari ikan-ikan yang sangat banyak. Akhirnya Nabi Yunus menyapa Allah dengan tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Yunus alaihissalam.
Perhatikan apa jawaban Allah ayat 88 di sini halaman 16. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Nah, coba kita renungkan ayat ini. Nabi Yunus dalam perut ikan. Oke? Lalu dia minta keselamatan dengan tasbih. Allah berfirman, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham." Kami terima doa Nabi Yunus, maka kami melepaskannya dari kegelisahan dan kedukaan. Seharusnya ayat ini tidak seperti itu bunyinya. Kami memperkenankan doanya, maka kami melepaskannya dari perut ikan. Tapi Allah nggak berkata seperti itu. Kami memperkenankannya dan melepaskannya dari kedukaan dan kegelisahan. Bukan dari perut ikan. Kenapa? Ibu sekalian, ini dua hal yang berbeda. Boleh jadi Allah lepaskan Nabi Yunus dari perut ikan, tapi kegelisahan masih ada dalam hati. Allah lepaskan dari perut ikan, tapi masih gelisah. Misalnya masih trauma dengan laut, trauma dengan ikan. Maka ingat, jawaban Allah atas doa Nabi Yunus alaihissalam, wa najjaynahu minal ghammi, kami melepaskannya dari duka, dari gelisah, dari sedih, dari trauma. Bukankah Allah melepaskannya dari perut ikan? Iya, tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting bukan lepasnya fisik Nabi Yunus dari tubuh ikan, tapi lepasnya pikiran Nabi Yunus maksud saya. Jadi yang terpenting bukan Nabi Yunus secara fisik lepas dari perut ikan, tapi yang lebih penting dari itu adalah lepasnya pikiran Nabi Yunus dari kegelisahan. Gak ada artinya lepas dari perut ikan kalau ternyata Nabi Yunus ini masih tetap gelisah, masih trauma. Karena ada orang yang trauma gitu kan. Ada orang yang trauma. Ibu saya rahimahullah orang yang sangat trauma. Sampai beliau wafat puluhan tahun tidak pernah minum teh. Kenapa? Karena sewaktu kakek saya wafat, dia minta teh manis. Waktu itu ibu saya terlambat. Ketika ibu saya membuatkan teh manis ini, ternyata kakek saya wafat. Mulai saat itulah sampai ibu saya meninggal dunia, dia nggak bisa minum teh manis sama sekali. Coba lihat trauma itu. Padahal teh manis itu manis kan? Namanya juga teh manis. Tapi ibu saya nggak bisa menikmati teh manis karena trauma tadi. Nah, jadi kembali kepada Nabi Yunus tadi, Allah mengatakan kami melepaskan Yunus dari gelisah. Bukannya Nabi Yunus dilepaskan dari perut ikan. Betul Nabi Yunus dilepaskan dari perut ikan, tapi Allah tidak ceritakan itu karena itu nggak penting. Yang Allah ceritakan adalah yang paling penting, bahwa Allah melepaskan Yunus dari gelisah dan trauma. Apa artinya Yunus lepas dari perut ikan, tapi dengan pikiran yang trauma, dengan pikiran yang terus-menerus gelisah? Nah, jadi saya ulangi, yang terpenting bahwa Nabi Yunus secara pikiran, secara mentalitas lepas dari kegelisahan itu. Akhir ayat ini yang menjadi sangat penting. Akhir ayat 88 Allah berfirman, "Wa kadzalika nunjil mu'minin," dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kenapa ini penting? Seandainya tidak ada akhir ayat ini, zikir tadi hanya berlaku untuk Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya Nabi Yunus selamat. Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami melepaskan orang-orang yang beriman. Artinya, setiap orang beriman dalam kesulitan dan membacakan zikir akan lepas. Sekiranya tidak ada bagian akhir ayat ini, misalnya Allah cerita, Yunus dalam perut ikan, dia mengucapkan la ilaha illa anta sampai akhir, lalu kami melepaskannya.
Seandainya ayat sampai di sana, niscaya zikir ini hanya untuk Nabi Yunus, enggak berlaku untuk kita. Tetapi di akhir ayat Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami akan melepaskan setiap orang beriman dari segala kesulitan ketika dia ucapkan apa yang menjadi ucapan Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik jamaah sekalian, penyebutan nama Al-Ilah dalam konteks pensucian Allah dari syirik, maka ia merupakan hal paling utama untuk mengawali doa kepada Allah sebagai pujian dan pentauhidan kepada Allah. Pentauhidan, penyebutan nama Allah dalam konteks pensucian. Maksudnya apa itu? Ilah, nama Allah. Dalam doa Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka. Di situ kalimat ilah, nama Allah Al-Ilah disebutkan hubungannya dengan pensucian, subhanaka. Nah, oleh sebab itulah maka doa Nabi Yunus tadi doa yang sangat ampuh, doa yang sangat berkah. Persoalan besar hilang dengan doa tersebut. Coba perhatikan doa pada ayat 87. Fanada fi dzulumat, itu ayatnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Sangat gelap ini yang kita garis bawahi. Kenapa Nabi Yunus berdoa di dalam keadaan yang sangat gelap? Sangat gelap. Gelap pertama, Nabi Yunus dalam perut ikan. Gelap yang kedua, ikan itu di dalam laut. Gelap yang ketiga, doa ini disampaikan Nabi Yunus di malam hari. Maka Nabi Yunus alaihi salam berada di balik 3 kegelapan. Kegelapan malam karena doa ini di malam hari, kegelapan laut karena ikan di dalam laut, kegelapan perut ikan karena Yunus dalam perut ikan. Dari 3 lapis kegelapan itulah suara lirih terdengar, la ilaha illa anta. Ibu-ibu sekalian ingat, doa ini bukan di atas sejadah, tapi doa ini di dasar lautan. Allahu Akbar, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Dari balik 3 lapis kegelapan, di dasar lautan yang sangat dalam, seorang hamba menyebut-nyebut nama Allah yang sedang berada dalam kesulitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi Allah Maha mendengar. Allah menjawab, fastajabna lahu. Kami terima doamu. Saya kira kalaupun Anda gelisah, kalaupun Anda sedang gelisah, gelisah Anda tidak di balik kegelapan. Nomor 2, kalaupun Anda sedang gelisah, gelisah Anda tidak berada di dasar lautan. Gelisah Anda, gelisah yang jauh lebih ringan dari Nabi Yunus alaihissalam. Oleh sebab itu, kalau zikir tadi melepaskan Nabi Yunus dengan keadaan yang sangat buruk, tentu zikir tadi akan melepaskan Anda dengan keadaan Anda yang jauh lebih ringan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai di sini insyaallah pembahasan berikutnya adalah nama Allah yang ketiga, yaitu Ar-Rabbu. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Iya. Jadi kesalahan antara kita dengan Allah ya. Kalau kesalahan antara kita dengan manusia mungkin kita butuh alasan. Kita butuh alasan. Tapi kesalahan antara kita dengan Allah di sini jangan ada alasan sama sekali. Kalau dengan manusia mungkin kita butuh alasan. Karena orang yang melihat kita salah satu, mereka akan menghukum kita seolah salah 10. Allahu Akbar. Orang yang menghukum biasanya tidak menghukum sesuai salah, tapi lebih berat daripada salah. Maka kalau kesalahan itu antara Anda dengan manusia, silahkan membela diri. Tapi kalau kesalahan itu murni antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla, jangan membela diri sama sekali. Jangan ada alasan untuk meringankan kesalahan. Jangan sibuk dengan kambing-kambing hitam. Hah? Ya, kalau kesalahan dengan antara saya dengan manusia, misalnya ada rapat, saya terlambat datang. Itu kesalahan antara saya dengan manusia. Silahkan berikan alasan. Tapi kalau kesalahan itu murni antara saya dengan Allah, jangan pakai alasan lagi. Contohnya banyak. Banyak sekali. Misalnya ketika kita berdusta, ketika kita gibah, ketika kita gunjing orang lain, tentu kita bertobat, ya Allah, aku telah menggunjing orang lain. Sudah, langsung saja minta maaf. Jangan cari alasan, ya Allah, aku telah bergunjing karena memang saya dijebak. Ya Allah, saya memang menggunjing karena saya terpaksa. Jangan pakai terpaksa dan terjebak lagi. Ya Allah, aku telah bergunjing orang lain murni karena memang aku orang zalim. Akui kesalahan. Ya Allah, aku telah banyak berdusta murni karena memang aku orang zalim. Baik, jadi dosa yang murni antara kita dengan Allah diakui dan jangan ditutup-tutupi dengan alasan. Iya, ada pertanyaan lain? Iya. Iya. Jadi menggunjing orang itu ada dua bentuk. Bentuk pertama, saya menggunjing orang dan dia tahu saya gunjing. Kalau dia udah tahu saya gunjing, taubat kepada Allah nggak cukup, saya harus minta maaf. Tapi kalau saya menggunjing seseorang dan dia nggak tahu, kalau dia nggak tahu berarti kan dia nggak sakit hati nih. Karena dia sakit hati kalau dia tahu. Kalau saya gunjing dia, oh kamu tahu nggak orang ini cuman sok pintar aja. Dan dia nggak tahu dan nggak ada yang memberitahu. Apakah dia ada sakit hati? Nggak ada sakit hati karena dia nggak tahu apa-apa. Nah, kalau gunjing ini dia nggak tahu, berarti ini hanya antara saya dengan Allah. Saya bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kewajiban saya berikutnya adalah memuji-muji. Memuji-muji orang ini. Kalau orang ini tadinya saya rendahkan, maka mulai besok saya memujinya, saya mengangkatnya. Oh, itu orang baik, oh itu orang pintar, oh, itu orang perhatian banget. Kamu kenapa memuji-muji? Ya karena kemarin kita sudah menggunjing dia. Dosa menggunjing artinya merendahkan, kita menutupinya dengan memuji dan mengangkat. Nah, jadi itu dua bentuk gunjing. Kalau gunjing ini sudah terdengar oleh yang bersangkutan, wajib minta maaf. Tapi kalau dia nggak terdengar, maka cukup minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Karena di dalam dosa gunjing ada dua hak. Hak Allah dan hak manusia. Kalau gunjing ini maksud saya sudah terdengar, kalau gunjing ini sudah terdengar oleh yang bersangkutan, di sini ada dua hak. Hak yang bersangkutan yang telah saya sakiti, dan hak Allah yang melarang ghibah, itu saya langgar. Allah larang ghibah, saya langgar. Oh, di sini ada hak Allah.
Orang itu harusnya nyaman tapi saya gibah. Di sini ada hak manusia. Tapi kalau gunjing dia nggak tahu, berarti gunjing ini hanya terkait dengan hak Allah. Cukup istighfar saja. Ya, wallahu alam. Pertanyaan lain? Kalau nggak tahunya itu gimana? Orang dia tahu tapi dia pernah nggak tahu. Nah, ada setan yang itu katanya gini, kita minta ampun aja, ya Allah ampunkanlah si fulan, ampunkan dosanya, masukkan dia ke surga. Nah, mungkin dia tahu tapi dia nggak mau ikut, dia aja gitu. Dari mana kita tahu dia tahu dan tidak tahu? Ya dengan apa namanya, dengan qarinah. Yang dimaksud qarinah dengan indikasi-indikasi kuat. Misalnya kita gibah dia, dan ternyata memang dia nggak berubah. Ternyata memang dia sedikit pun bahkan semakin baik dengan kita. Jadi kita nggak menemukan tanda-tanda, atau bahkan tanda yang lebih nyata. Dia nggak datang ke kita untuk tabayun, konfirmasi. Kalau misalnya saya gibah dia dan dia datang konfirmasi, jelas berarti dia tahu. Nomor 2, saya gibah dia dan tidak ada tanda-tanda perubahan. Nah, ini 2 nih. Dia tidak tabayun atau konfirmasi. Nomor 2, dia pun sedikit tidak berubah. Kalau begitu, gibah saya ini nggak sampai. Tugas saya adalah istighfar kepada Allah. Tugas yang kedua adalah berdoa untuk dia, memujinya dan menyanjung-nyanjungnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ya. Gimana kalau tadi kan ibadah kita tunduk dengan cinta, harap dan takut. Gimana kalau ada orang berkata ibadah kita ini hanya untuk mesti cinta aja kepada Allah, nggak boleh berharap surga atau nggak boleh takut neraka, itu gimana? Itu salah. Ya, kalau ada yang mengatakan ya Allah, aku ibadah kepadamu karena memang aku mencintaimu, bukan karena aku berharap surga, bukan karena aku takut neraka. Nah, ini ucapan yang keliru. Sekarang Allah nakutin kita dengan surga, lalu kita bilang saya nggak takut. Allah menjanjikan kita surga, Allah menakuti kita dengan neraka, maksud saya. Allah menakuti kita dengan neraka, lalu kita katakan saya nggak takut. Allah menjanjikan surga, lalu kita katakan oh saya sih nggak ngarep, saya sih nggak berharap. Nah, jadi ucapan tadi itu sebetulnya lancang gitu ya. Ya Allah, aku ibadah kepadamu murni karena aku cinta, bukan karena aku berharap surga. Kamu nggak berharap surga, padahal Allah berjanji. Bukan pula karena takut neraka. Kamu nggak takut neraka, padahal Allah nakut-nakutin kamu dengan neraka. Itu pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang lancang, pernyataan yang su'ul adab, tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, pertanyaan lain? Tadi yang terkait cinta rububiyah dan cinta uluhiyah. Serendah-rendahnya cinta itu kan cinta rububiyah, Ustaz. Karena apa yang diinginkan oleh manusia itulah yang menjadi haknya Allah. Allah yang akan berikan. Tapi bukannya emang seharusnya kita seperti itu, Ustaz ya? Semua keinginan kita itu hanya kita gantungkan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Iya. Apakah itu juga berarti memang kalau kita masih di situ? Bukannya kalau memang kita hanya bergantung kepada Allah, itu sedikit banyak kita sudah dalam arti kita sudah bertawakal kepada Allah, gitu. Iya. Tadi kita sampaikan cinta kepada Allah paling rendah adalah cinta rububiyah dibandingkan cinta uluhiyah. Karena di dalam cinta rububiyah yang kita cintai itu bukan Allahnya, tapi pemberiannya. Saya cinta Allah karena dia ngasih saya sehat. Saya cinta Allah karena dia yang menyelamatkan saya begini. Artinya yang Anda cintai itu keselamatan Anda itu yang Anda cintai. Nah, maka di antara alasan kenapa cinta rububiyah ini adalah cinta yang rendah, karena kalau orang mencintai Allah hanya dengan cinta rububiyah, nanti akan kecewa kepada Allah. Saya cinta Allah karena Allah maha memberi rezeki. Bagaimana kalau suatu saat Allah nggak ngasih? Saya cinta Allah karena Allah maha menyelamatkan.
Gimana kalau nanti Allah nggak selamatkan? Nah, dan Allah nggak selamanya melakukan keinginan kita. Saya ingin Allah selamatkan, nggak selamanya Allah kasih selamat. Saya ingin sehat, nggak selamanya Allah kasih sehat. Nah, saat Allah tidak ngasih keinginan kita, padahal kita mencintai Allah karena keinginan itu ada pada Allah, disinilah kita rawan kecewa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi yang menghentikan kecewa kita kepada Allah, kalau kita telah mencintai Allah dengan cinta uluhiyah. Apa itu cinta uluhiyah? Kita mencintai Allah bukan karena Allah memberi, tapi kita mencintai Allah karena kita yang memberi. Ya Allah, aku cinta kepadamu karena aku ingin sujud kepadamu. Ya Allah, aku cinta padamu karena aku ingin tawakal kepadamu. Ya Allah, aku mencintaimu karena aku ingin menyebut-nyebut namamu dalam zikir. Ya Allah, aku cinta kepadamu karena aku ingin berdoa kepadamu. Ini dinamakan dengan cinta uluhiyah atau cinta ubudiyah. Nah, kalau cinta seseorang kepada Allah telah sampai di cinta uluhiyah, di cinta uluhiyah inilah cinta tak menemukan kecewa lagi. Tapi kalau cinta kepada Allah baru sebatas cinta rububiyah, cinta karena Allah memberi, cinta karena Allah memberi, apa memberi uang, memberi rezeki, memberi kerja, memberi selamat, itu cinta rububiyah namanya. Kalau cinta kepada Allah adalah cinta rububiyah, cinta karena Allah memberi, cinta seperti ini belum lepas dari kekecewaan. Nanti Allah nggak memberi, kamu akan kecewa, saya akan kecewa, dia akan kecewa. Tapi kalau cinta kepada Allah adalah cinta uluhiyah, di cinta seperti itulah tidak lagi akan ada kecewa. Apa yang saya cintai dalam rububiyah? Pemberian Allah. Tapi siapa yang saya cintai dalam uluhiyah? Allahnya sendiri. Nah, saya kasih gambaran perbandingan. Kalau kita punya kawan datang dari luar negeri, dia mengatakan, saya ada oleh-oleh mahal buat kamu. Ketemulah kita di Soekarno-Hatta. Maka Anda datang menjemput. Kalau Anda menjemput dengan rasa gembira yang luar biasa untuk mendapatkan oleh-oleh mahal itu, ini yang dinamakan cinta rububiyah. Tapi kalau Anda datang menjemput, masa bodoh ada atau tidak, yang penting saya lihat wajahnya, saya ingin menyalami, saya ingin mencium. Ini yang dinamakan dengan cinta uluhiyah itu. Sekarang nanti begitu dikasihkan oleh-oleh yang menurut dia mahal, tapi menurut Anda murah, akhirnya Anda, maka di dalam cinta rububiyah kita tidak selamat dan terhindar dari kecewa. Tapi kalau cinta kepada Allah adalah cinta uluhiyah, disitulah kita akan selamat dari kekecewaan itu. Nah, caranya bagaimana supaya cinta ini naik menjadi cinta uluhiyah? Caranya adalah Asmaul Husna, kenali Allah. Kenali Allah sampai cinta kepada Allah adalah karena Allah. Selama ini kita lebih mengenal Allah karena Dia ngasih. Seandainya Dia nggak ngasih, mungkin kita nggak banyak mengenal Dia. Maka mudah-mudahan kita bisa rutin ya, istiqamah melanjutkan kajian ini sampai cinta rububiyah kita naik menjadi cinta uluhiyah. Wallahu a'lam. Zuhur jam berapa, Rizky? 11.53 10 menit lagi. Oke deh. 10 menit lagi kajian kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.